Anak laki-laki makan daging kari. Saya makan gigi. Aneh giginya sendiri, tapi dia tidak jatuh. Dari mana gigi ini berasal? Kemudian bocah itu menemukan anggur lagi. Lihat lebih dekat. Ternyata menjadi bola mata. Dia menyadari sesuatu yang salah. Lisan, kafetaria meledak secara instan. Setelah menerima laporan, FDA dengan cepat tiba di tempat kejadian. Dari membuat daging sapi kari, hapus banyak potongan yang mencurigakan lagi. Seorang agen menemukan sepotong rahang atas. Dia berspekulasi bahwa korban berusia sekitar 40 tahun. Dari perspektif kusher tubuh manusia, mayat telah diproses. Dan semua daging di kafetaria adalah produk kalengan. Jadi agen menghindari tank menyentuh melon. Saya menemukan pabrik pemrosesan kalengan itu. Jangan periksa, jangan tahu, cek dan mulai. Agen hanya membuka makanan kalengan dengan batch yang sama. Dapat menemukan jaringan manusia. Tampaknya si pembunuh ingin menggunakan jalur produksi kalengan untuk menghancurkan mayat itu. Dalam hal ini, Direktur Lokakarya dengan tegas menyangkal. Dia pikir seseorang secara tidak sengaja jatuh ke jalur produksi. Hanya jaringan manusia yang muncul di kaleng. Agen secara alami tidak percaya retorikanya. Saat Cana terdeteksi oleh pabrik, tidak ada benda asing. Ini menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja melakukannya. Kecuali jika kaleng tidak melakukan pengujian pabrik. Direktur Lokakarya dengan cepat menjelaskan. Produk kami memiliki pengujian yang ketat. Hanya saja produk ini sedikit lebih buruk. Jadi saya tidak memasuki supermarket mal. Alih-alih, itu adalah kafetaria sekolah. Agen itu membawa kembali kumpulan kaleng yang sama ke kantor polisi. Penemuan forensik. Hampir setiap dapat memiliki potongan yang rusak. Mereka mengambil potongan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Ditemukan bahwa tengkorak mati memiliki jejak operasi. Operasi ini, hanya ada 3 dokter di daerah setempat yang dapat melakukannya. Menurut file medis, identitas almarhum akhirnya ditentukan. Pria ini berusia 41 tahun, adalah penelitian dan pengembang perusahaan makanan. Dia sengsara. Setelah kematian, mayat itu dibuat menjadi daging sapi kalengan, juga mengalir ke kafetaria sekolah. Agen menemukan mitra almarhum, berharap untuk menemukan petunjuk baru. Mitra mengatakan bahwa almarhum mengembangkan formula kalengan baru, bisa membawa keuntungan besar. Apakah kematiannya terkait dengan formula ini? Detektif tidak tahu, hanya bisa menyelidiki ke arah ini. Dokter forensik ditemukan di sisi lain. Batch daging sapi kalengan ini menambahkan banyak rempah-rempah, jadi napas mayat tertutup. Ini telah berhasil lulus inspeksi pabrik-pabrik. Ini menunjukkan bahwa si pembunuh harus menjadi karyawan pabrik kalengan. Agen menemukan pertanyaan Direktur Lokakarya lagi. Direktur Lokakarya berkata, dia bertemu di ibu kota provinsi beberapa waktu lalu. Juga baru saja kembali. Setiap orang yang menghadiri konferensi dapat membuktikan. Kecurigaan Direktur Lokakarya dicabut. Kasihnya ada di jalan buntu lagi. Pada saat ini, dokter forensik memiliki penemuan baru. Dia menemukan tanda patah tulang di pergelangan tangan almarhum. Dan jejaknya baru. Itu disebabkan oleh terluka oleh beluntuar. Tapi rekam medis almarhum menunjukkan, fraktur itu terluka sendiri. Jelas almarhum berbohong. Bahkan lebih mencurigakan, almarhum melaporkan kasus tersebut sebelum patah tulang. Katakan seseorang melacaknya, tidak butuh waktu lama baginya untuk dibunuh. Agen juga menyelidiki situasi keuangan almarhum. Saya menemukan bahwa dia memiliki 2 catatan transfer selama hidupnya. Penerima pembayaran adalah orang yang sama. Dan orang ini adalah seorang petani yang merupakan sayuran organik. 2 orang dengan ide yang sama sekali berbeda. Bagaimana bisa ada dana? Detektif memanggil pertanyaan petani. Dia mengakui bahwa dia telah menerima transfer almarhum. Karena almarhum setuju dengan proyek organiknya, dia tidak perlu membunuh bosnya. Detektif tidak percaya. Mantan bukti petani yang melacak almarhum. Petani harus mengakui. Itu berarti bahwa almarhum menemukannya tetapi tidak memanggil polisi. Tapi untuknya, makanan industri mengandung bahaya keselamatan yang sangat besar. Rencana mati untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum meninggalkan industri ini, almarhum ingin mengekspos seseorang. Siapa yang? Petani itu mengatakan bahwa almarhum tidak memberitahunya. Setelah analisis dan perbandingan terus-menerus, dokter forensik menemukan penyebab kematian almarhum. Dokter forensik di klavikula almarhum. Saya menemukan bekas luka. Setelah pembesar, dia percaya bahwa lukanya harus disebabkan oleh berbentuk jarum. Tapi jarum medis tidak terlalu besar. Agen itu memikirkan pabrik-pabrik kalengan. Syringe khusus untuk daging sembuh di pabrik. Menghadapi ukuran luka, jarum suntik dikembangkan oleh almarhum dan mitra. Menghadapi pertanyaan agen, kata pasangan, jarum suntik ROMPD hanyalah kebutuhan produksi. Tidak ada konflik antara dia dan almarhum. Saya tidak memiliki motivasi pembunuhan. Sebaliknya, almarhum adalah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan kebangkrutan perusahaannya. Itu tidak banyak kecurigaan terhadap pasangannya. Di sisi lain, agen telah mensimulasikan proses pembunuhan. Menurut tanda jarum di klavikula, dia berspekulasi bahwa si pembunuh menggunakan jarum dari depan. Papet ke arteri karotis almarhum. Di belakang jarum suntik daging terbuka. Tekanan darah serviks sangat tinggi. Saat pembunuhnya membunuh, tubuh pasti akan mendapatkan darah almarhum. Seorang agen dalam pidato adalah antara banyak tulang yang patah. Saya menemukan tulang khusus. Bukan tulang manusia tetapi kuda. Bagaimana bisa ada kuda dengan daging sapi kalengan? Anda harus
harus tahu bahwa daging kuda mengandung bahan yang membahayakan tubuh manusia. Aliran yang tidak dapat diprediksi ke pasar. Ini dapat menyebabkan anemia daur ulang untuk gangguan daur ulang. Ini konsisten dengan bahaya tersembunyi makanan yang disebutkan oleh almarhum. Mengambil ini sebagai titik terobosan. Detektif sangat menginterogasi pemilik pabrik kalengan. Dari catatan pengadaannya, itu menegaskan bahwa perilakunya yang berdosa dalam menjual daging kuda. Tetapi dalam menghadapi tuduhan pembunuhan, bosnya sangat ditolak. Pada saat ini, agen mengambil cahaya ungu untuk melihat bos. Ada darah di kepala. Pembunuhnya adalah dia, bos di borgol. Dia adalah diri sendiri, menjual daging yang tidak sehat, kerusakan pada kesehatan konsumen. Bahkan untuk menutupi kejahatan, bunuh si pembunuh. Tapi keadilan tidak akan pernah membiarkan orang jahat. Hari ini ceritanya ada di sini. Jika kamu suka, ingatlah untuk menyukai. Sampai jumpa lain waktu.